setelah saya buka yang mati tersebut dan saya tanya-tanya, kesimpulan saya bahwa terlalu banyak memberi fermented, air minumnya diberi fermentasi, pakannya diberi fermentasi, bahkan kotornya difermentasi, kandangnya difermentasi. Nah, hasilnya adalah epitel atau handuk ya, handuk di dalam lambung sapi itu, lambung yang besar tuh, rumennya itu, handuknya sudah mengelupas pada baru 2 jam. Harusnya tidak mengelupas ya. Jadi sudah ruptur, sudah hancur itu handuknya. Jadi apa? Itu adalah gejala asidosis. Jadi terlalu asam. Jadi karena terlalu banyak bakteri di situ memproses, akhirnya reaksinya adalah seperti pakan yang terlalu banyak. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua sehat, ternaknya juga sehat, dan rezeki masih mengalir dengan deras. Kali ini kita akan berdiskusi tentang penggunaan fermented atau bahan fermentasi untuk pakan. Ada pertanyaan dari Mbak Patmi Fausan. Mbak Patmi Fausan, Assalamualaikum Pak, mau tanya, setiap menyombor saya selalu pakai air hangat, probiotik pakai EM4. Apakah berpengaruh terhadap mikrobanya Pak? Karena airnya hangat. Nuwun. Mbak Fatmi Fausan. Ini langsung saya jawab. Jangan mencampur fermented apa saja dengan air panas atau air hangat. Karena fermented itu isinya bakteri. Bakteri-bakteri yang diharapkan membantu pencernaan. Untuk pertama, yang menghancurkan lignin. Ada yang berpendapat bahwa fermented itu adalah bakteri baik yang kalau di dalam perut itu bisa mengusir bakteri-bakteri jahat, begitu katanya ya. Nah, cuma pemahaman saya bahwa fermented itu adalah untuk membantu pencernaan. Kenapa tidak bisa dicampur dengan air hangat? Banyak bakteri-bakteri itu dengan suhu 54 derajat saja sudah ada yang mati. Contoh ini real, bahwa proses pasteurisasi ya, kalau memerah susu, panen susu ya. Nah, itu untuk membunuh bakteri tuberkulose yang dicurigai ada di dalam susu itu hanya dengan 64 derajat Celcius selama 30 menit. Atau juga ada yang bisa memakai 67 derajat Celcius selama 15 menit, bahkan ada yang memakai 70 derajat Celcius selama 5 menit. Bahkan kalau di susu itu ya, di iklan susu akan ada pasteurisasi cepat, pemanasan cepat. Fermented untuk pakan ya, itu bahan-bahan fermented apa saja. Saya tidak hanya ngomong M4 ya, tujuannya adalah untuk memecah lignin. Jadi sebaiknya proses pemecahan lignin itu di luar tubuh. Jadi pakan, jerami kering, rumput tua, kemudian kulit kopi. Ya, kulit kopi itu rumput tua dan jerami itu ligninnya terlalu tinggi. Itu kalau dicerah itu susah. Nah, akhirnya hanya keluar sebagai kotoran atau feses atau tai ya. Nah, itu sebaiknya memang ada fermentasi untuk pakan-pakan yang ligninnya tinggi itu difermentasi di luar. Nah, proses fermentasi itu pemahaman saya itu untuk jerami, rumput yang tua, yang kering, kopi itu paling cepat itu 2 minggu ya. Kemudian untuk fermentasi konsentrat itu paling cepat 4 hari. Walaupun teman saya ada yang praktek fermentasi dengan fermented itu 24 jam, katanya hasilnya bagus. Bisa dikatakan bagus tuh kalau ada korelasinya antara harga fermented membuat itu kan perlu tenaga, perlu plastik dan segala macam. Nah, itu nanti dengan penambahan berat badannya tinggi, atau kalau secara laboratorium
sebelum difermentasi sama difermentasi itu kandungan ligninnya turun apa tidak, kan begitu ya. Kemudian menambah dagingnya berat badan perharinya nambah apa tidak, kan gitu ya. Jadi kalau sudah dilakukan membeli dengan uang, kemudian tenaga keluar, kemudian tidak ada fungsinya hanya karena iklan, nah itu akan sangat konyol bagi saya ya. Ada pengalaman saya ditelepon temen, tolong mas, saya di Jakarta, saudara saya kambingnya mati, sudah 2, tolong besok dicek. Nah kemudian karena saya tidak bisa datang karena di dalam perjalanan, baru saya janji paginya datang. Nah tiba-tiba jam 9 apa jam 10 itu orangnya telepon, mas sudah mati lagi, tolong datang ke kandang. Saya baru bisa jam 12 karena ada pertemuan. Nah begitu saya datang ke tempat orang tersebut, ternyata setelah saya buka yang mati tersebut dan saya tanya-tanya, kesimpulan saya bahwa terlalu banyak memberi fermented, air minuman diberi fermentasi, pakannya diberi fermentasi, bahkan kotoran difermentasi, kandangnya difermentasi. Nah hasilnya adalah epitel atau handuk ya, handuk di dalam lambung sapi itu, lambung yang besar tuh, rumennya itu, handuknya sudah mengelupas padahal baru 2 jam, harusnya tidak mengelupas ya. Jadi sudah ruptur, sudah hancur itu handuknya. Jadi apa? Itu adalah gejala asidosis. Jadi terlalu asam. Jadi karena terlalu banyak bakteri di situ memproses, akhirnya reaksinya adalah seperti pakan yang terlalu banyak konsentratnya, energinya tinggi, pakan-pakan yang butirannya terlalu banyak, akhirnya juga terjadi asidosis. Nah hasilnya adalah rumen lambungnya, abu-masumnya itu, handuknya sudah banyak yang terkelupas, disentuh sudah pada hancur. Nah begitu Mbak Patmi ya, hati-hati dengan fermentasi boleh, tapi harus tepat penggunaannya ya, tepat penggunaannya. Jangan sampai yang memberi fermentasi itu hanya karena iklan dan hasilnya adalah rugi, karena banyak peternak yang rugi ya, karena terlalu banyak nonton iklan hoak ya. Iklan hoak itu iklan-iklan yang kayak ini, biji apel ditanam di pisang, nah kemudian tiba-tiba di situ ada gambarnya pohon pisang yang berbuah apel. Nah seperti itu banyak sekali hoak-hoak di YouTube yang tujuannya hanya untuk mencari uang, karena demonstratif ya cara-caranya ini, menyambung pohon ini disambung durian, di pohon disambung dengan apel, disambung dengan semangka lah, kan tidak rasional, tapi banyak yang nonton ya. Oke, demikian pendapat saya Mbak Patmi, dan kalau teman-teman yang lain ada punya pendapat yang lain, tolong ditulis di kolom komentar. Itu akan menambah ilmu saya ucapkan terima kasih. Dan kepada semua viewer, subscriber, liker, dan komentator, saya doakan semoga semuanya sehat, ternaknya sehat, rezekinya tambah banyak.